Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Mahardika Ismail dengan NPM 1810631050001. Kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas sebagai pengganti UTS dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan dan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Nah, berikut merupakan hasil dari tugas yang telah disajikan. Pertama adalah pendahuluan. Model pembelajaran inquiry menurut Sani tahun 2014 dalam bukunya halaman 88, yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa merumuskan pertanyaan yang mengarah untuk melakukan investigasi dalam upaya membangun pengetahuan dan makna baru. Peran guru dalam pembelajaran inquiry adalah sebagai pembimbing atau fasilitator. Tugas guru selanjutnya yaitu menyediakan sumber belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah. Bimbingan dan pengawasan guru masih diperlukan, tetapi investigasi terhadap kegiatan siswa dalam pemecahan masalah harus dikurangi, bahwa guru perlu untuk mengembangkan model pembelajaran inquiry sendiri, mungkin agar bisa memperoleh pengalaman belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, baik itu kognitif, afektif, maupun dari psikomotoriknya. Nah, dan pada metode inquiry learning, permasalahan-permasalahan harus diidentifikasi sendiri oleh peserta didik. Hal ini dalam pembelajaran menggunakan metode inquiry learning atau inquiry based learning. Peserta didik merumuskan permasalahan dan kemudian melakukan kegiatan inquiry atau penemuan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dengan menggunakan metode inquiry based learning, peserta didik akan diberi ruang untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, sehingga dianggap sesuai dengan perkembangan belajar psikologi belajar modern yang menganggap bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Nah, selanjutnya berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa metode inquiry learning cenderung menekankan kepada kebutuhan gaya belajar peserta didik. Nah, penyesuaian gaya belajar peserta didik yang efektif akan memudahkan peserta didik dalam menemukan materi pembelajaran sehingga akan menghasilkan hasil belajar yang optimal. Pola pikir merupakan bagian dari gaya belajar peserta didik, dan tiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya masing-masing, sehingga akan terbentuk pola pikir yang berbeda pula. Pembelajaran yang menekankan pada pola pikir berarti memaksakan peserta didik untuk menyesuaikan gaya belajar yang dikehendaki oleh guru. Nah, ditambah lagi pada saat pandemi seperti ini, siswa kemungkinan kecil atau tidak bisa belajar secara kelompok secara langsung, sehingga siswa harus memiliki gaya belajarnya masing-masing pada saat pandemi seperti ini. Metode inquiry based learning adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelidikan, sehingga melatih peserta didik untuk lebih kreatif dan berpikir kritis untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan. Akhir dari metode inquiry learning adalah peserta didik mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan permasalahan atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diberikan yang dihadapinya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, langkah-langkah dari inquiry based learning adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu menjelaskan tujuan atau mempersiapkan peserta didik. Tahap yang kedua adalah orientasi peserta didik pada suatu permasalahan. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Yang keempat adalah melakukan kegiatan penemuan terhadap permasalahan yang telah diberikan. Nah, yang kelima, mempresentasikan hasil dari kegiatan, dan yang keenam adalah mengevaluasi
kegiatan penemuan. Nah, yang tadi itu merupakan langkah-langkah dari inquiry based learning. Dari tahap awal yaitu menjelaskan tujuan atau mempersiapkan peserta didik sampai si peserta didik bisa mengevaluasi hasil dari penemuan yang telah mereka temukan terhadap permasalahan yang telah diberikan. Jadi di sini guru sebagai fasilitator atau membimbing siswa agar menemukan gaya belajarnya masing-masing dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, setelah hasil research sebelumnya tidak ditemukannya penggunaan inquiry based learning terhadap materi induksi matematika. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari inovasinya, yaitu penggunaan atau mengimplementasikannya inquiry based learning terhadap materi induksi matematika. Nah, berikut merupakan kompetensi dasar yang diperlukan dalam materi induksi matematika. Yang pertama, menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Dan yang kedua adalah menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pertanyaan matematis yang berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Nah, diberikan sebuah gambar. Nah, kita amati gambar terlebih dahulu. Dan diberikan pertanyaan, 2 buah pertanyaan. Yang pertama, dari ilustrasi gambar yang pertama atau yang diberikan, papan manakah yang jatuh jika papan S1 dijatuhkan ke arah S2? Nah, kita lihat bahwa papan tersebut berurutan dari S1 sampai S terakhir. Nah, yang kedua, jika terdapat 100 susunan papan mengikuti pola seperti pada ilustrasi di atas atau ilustrasi yang diberikan pada gambar, apakah papan ke S100 juga akan jatuh? Nah, itu dari pertanyaan tersebut kita mengarahkan siswa untuk menemukan gaya belajarnya masing-masing, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ilustrasi tersebut dibayangkan bahwa kita menjatuhkan bahwa S1, papan S1 ke arah S2. Nah, pasti papan yang paling ujung tersebut atau kita sebut Sn untuk setiap n dari bilangan asli juga jatuh. Nah, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa jika papan S1 jatuh, maka papan S100 juga akan jatuh. Atau Sn juga akan jatuh. Nah, itu merupakan pengarahan dari guru untuk menemukan gaya belajar siswa sehingga dapat menemukan atau menyimpulkan dan mengevaluasi hasil dari kegiatan penyelesaian yang telah mereka laksanakan dalam permasalahan tersebut. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Untuk kesimpulannya, karena inquiry based learning lebih condong ke gaya belajar setiap siswa. Nah, untuk materi induksi matematika permasalahannya akan lebih ke pembuktian-pembuktian, maka di sini untuk inquiry based learning terhadap materi induksi matematika akan lebih efektif dan lebih optimal dalam penerapannya. Akan tetapi terdapat saran-saran apabila penggunaan inquiry based learning seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, akhir kata dari saya, mohon maaf apabila terdapat ada kalimat atau baik itu pengetikan atau pengucapan yang keliru ataupun salah. Dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.